Baiklah, pada buku paket halaman 21 dan juga LKS halaman 6 kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi. Nah, kalian sudah tidak asing dengan namanya menstruasi. Menstruasi ini hanya dialami oleh anak-anak perempuan. Biasanya menstruasi ini terjadi pada saat umur 8 hingga 13 tahun. Itu menstruasi yang awal. Nah, ketika sudah memasuki fase umur 8 hingga 13, maka selanjutnya umur 14, 15 hingga dia tua atau sekitar umur 50-an tahun, seseorang perempuan itu akan tetap mengalami menstruasi. Nah, menstruasi ini merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, pada umumnya siklus menstruasi ini berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek dan panjang, jadi ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang hanya 1 minggu menstruasi, ada yang hanya 2 minggu, dan bervariasi. Nah, ini tergantung dari kesehatan dari masing-masing perempuan tersebut. Nah, kita lihat gambar berikut. Oke, ini tahap menstruasi. Nih, hari ke-0, hari ke-5, hari ke-10, hari ke-14, ke-15, ke-20, ke-25, dan ke-28. Oke. Pada fase menstruasi hari ke-0 hingga ke hari ke-5, ini sel-sel ovum yang matang dan tidak dibuahi ini tadi kan meluruh, jadi dia keluar, hingga keluar darah. Karena pada fase menstruasi ini yang ada di dalam dinding rahim hanya tinggal sedikit seperti ini, karena tadi pada luruh. Nah, setelah dia selesai menstruasi, sel-sel ovum yang sudah matang ini tadi, yang dari ovarium, dia akan keluar dan menempel pada dinding rahim kembali. Nah, lama-kelamaan selama kurang lebih 14 hari, dinding rahim ini akan ditempeli oleh sel-sel ovum yang sudah matang. Nah, ketika sudah sampai tahap ini, yang terakhir ini, yang ke-28, maka akan masuk pada tahap menstruasi. Jadi dari awal lagi. Nah, seperti itu terus siklusnya itu. Nah, siklus ini dapat dibagi menjadi beberapa fase. Ada yang sudah tahu fasenya? Nah, fase pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi ini, pada fase ini hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Lanjut halaman 22. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada 1 folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, ada 2 nih. Hormon estrogen dan hormon progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak
Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut dengan ovulasi. Ada yang bingung dengan penjelasan ini? Nanti kalau bingung silahkan tanya langsung ke Bapak ya. Fase ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan rendah. Rendahnya hormon ini menyebabkan jaringan penyusup dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Jadi intinya seperti ini. Pada hari pertama hingga hari ke-5 atau 6 itu terjadi menstruasi, di mana keadaan rahimnya yaitu peluruhan telur atau sel telur tadi pada dinding rahim, terus darah dan juga dinding rahim itu meluruh. Nah, pada hari ke selanjutnya atau 6 hingga 14 atau 7 hingga 12 ini sel telur masak dalam ovarium. Ini terjadi di ovarium itu sel telurnya masak. Nah, keadaan rahimnya seperti apa? Yaitu penebalan dinding uterus oleh estrogen. Jadi lama-lama ini akan menebal lagi kan. Oke, pada hari ke-13 atau 14, 13 hingga 14 atau 14 hingga 15 terjadi ovulasi, yaitu keluarnya telur dari ovarium nih, terjadi ovulasi di sini nih. Nah, keadaan rahimnya dindingnya akan semakin menebal ya, jelas menebal karena akan ada sel telur yang keluar dari ovarium kan, keluar terus menempel di dinding rahim. Ini kan dinding rahim. Pada hari ke-15 hingga hari ke-28 sel telur bergerak menuju rahim. Jadi setelah matang atau ovulasi di sini, sel telur itu matang, sel telur ini akan bergerak dan menuju rahim. Dan dinding rahim ini berada pada kondisi yang paling tebal nih, tebal sekali kan ini. Nah, setelah itu jika tidak ada pembuahan atau tidak dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi menstruasi sehingga balik lagi ke bagian yang sebelah kiri dan peluruhan akan terjadi.